Ini. Benar-benar kamu. Jie Cheng Cheng, ya ampun. Sudah lama kita tidak bertemu. Pasti sulit menjalani kehidupan normal. Ayo peluk aku. Aku sangat merindukanmu. Kenapa akhir-akhir ini kamu tidak aktif? Kamu tidak update di Instagram dan Twitter. Ayahku bilang akan mengunjungi ayahmu. Aku di sini. Here's a hand of a to go public. Dia terlalu sibuk, nanti aku beritahu dia. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kabar buruk cepat menyebar. Orang-orang masih membicarakannya setelah makan malam. Tapi hari ini aku lihat kamu terlihat baik dan bersemangat. Aku lega. Hei, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Aku bekerja di perusahaan PR. Omong kosong, ini pesta forum PR. Maksudnya di perusahaan mana kamu bekerja? Hui Jing. Ini kartu namaku. Jika ada bisnis, kamu bisa menghubungiku. Gomong-gomong, Infeng juga ada di sini. Kita sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu tidak merindukannya? Biarkan aku membantumu. Chin Feng. Dua cantik. Bisa kita ngobrol berdua? Oke, terima kasih. Kamu kurusan. Kamu gemukan. Atau tidak? Kamu masih sama seperti dulu. Aku pikir kamu berubah. Kamu lebih jelek. Dan masih marah padaku. Aku tahu semakin kamu marah padaku, semakin kamu peduli padaku. Bagaimanapun juga kita adalah cinta pertama. Zifeng, aku ada urusan. Aku harus pergi sekarang. Tidak. Dengarkan aku menjelaskan. Aku benar-benar tidak bermaksud menghilang sejak awal. Aku ingin mencarimu, tapi ibuku tidak mengizinkanku. Kamu tahu sifatnya. Dia mengunciku di rumah dan tidak membiarkanku keluar. Jadi aku... Ini bukan urusanmu. Kamu dipaksa. Sayang Baeng. Youyo sedang mencarimu di mana-mana. Siapa ini? Tidak ada siapa-siapa. Ayo pergi. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin mantan pacarmu? Tidak siapa. Bukan. Sayang, kemarilah lihat. Ini teman baik yang kuceritakan padamu. Baeng. Izinkan aku memperkenalkan sahabatku Youyo padamu. Izinkan aku memperkenalkan. Bos, saya dari perusahaan Hui Jing. Ini kartu nama saya. Kita bisa bekerja sama lebih banyak di proyek mendatang. Tolong bantu saya lebih banyak. Tolong bimbing saya. Terima kasih, Nona Bai. Tuan Kang. Nona Bai terlihat berbeda hari ini. Dia terlihat lebih cantik. Tuan Kang, kalian saling mengenal? Apa yang kamu bicarakan? Semua wanita cantik di negeri ini. Mana yang tidak dia kenal? Maaf membuatmu tertawa. Kebetulan perusahaan kami bekerja sama dengan Tuan Kang. Lagu populer Free Monkey dipromosikan oleh perusahaan kami. Bukankah Kang yang membuat Free Monkey? Kang. Hei. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Menari. Bukankah ini Nona Bai? Nona. Dia menari dengan baik, tapi juga memiliki tubuh yang bagus. Dia memiliki tubuh yang bagus. Ini benar-benar bagus, bukan? Karena perusahaan kami adalah pelaksana Free Monkey. Jadi setiap karyawan telah merekam lagu ini. Semua orang juga bisa menonton. Saya punya saran. Nona Bai, kenapa kamu tidak menari sedikit di sini? Ide yang bagus. Ini bagus. Ini. Cukup menari sedikit. Lakukan saja. Ayo, lakukan saja. Kalian lucu sekali. Apa kalian belum pernah melihat orang menari sebelumnya? Dia pakai sepatu tinggi. Bagaimana dia bisa menari? Shuo baik hati. Halo semuanya. Bro. Kamu ada di mana-mana. Izinkan saya memperkenalkan kamu.
Ini Tang Chen. Sebelumnya, Presiden Tang. Dia adalah bos perusahaan Tuowei. Meskipun Tuowei kemudian bangkrut, tapi dia membuka perusahaan baru bernama Grey Wale. Namanya Grey Wale. Kakak, kamu tidak tahu bahwa gadis di perusahaan ini tidak baik. Aku tadi memintanya menari. Jia hagu-hagu. Dia tidak menghargai para kakak ini. Maaf aku terlambat. Dan mengelola perusahaan bukanlah keahlianku. Aku terlalu sibuk belakangan ini. Aku sibuk dengan Mau. Siapa? Mau. Oh, Mau. hei. Tunggu sebentar semuanya. Aku akan datang dan menandatangani untuk kalian nanti. Ok. Kemarilah dan sapa semuanya. Hey bro. Halo semuanya, ini Mau. Dulu ada lagu yang sangat populer. Yang dia nyanyikan. Mau, Kong. Oh, Mau. Oh, akhirnya ketemu orang aslinya. Senang bertemu denganmu. Lagu ini sekarang sangat populer. Yang kamu nyanyikan. Kamu harus menyanyikan lagu untuk kami hari ini. Kalau kami bisa mendengar kamu menyanyikannya sendiri, kami akan sangat beruntung. Masuk akal. Tang, bagaimana menurutmu? YK. Semuanya sudah di sini. Kalau begitu biarkan Mau menyanyikan lagu untuk semuanya. Kamu minta aku nyanyi, aku akan nyanyi. Kamu pikir aku artis? Hahaha. Wah. Oke. Aku bisa lihat. Semuanya sangat suka lagu-lagumu. Hari ini juga kesempatan langka untuk promosi. Jadi, kamu bisa tampilkan lagu untuk semuanya. Oh bro, hanya dengan satu kata darimu, aku akan nyanyikan apapun yang kamu minta. Kalau itu aku akan bersiap. Oke. Sampai jumpa nanti. Tang, kamu memang luar biasa. Akhirnya. Kamu dapat tanda tangan PR Mau. Iya, dan lagu ini sangat populer. Aku harus menyanyi. Kom. Hey. Aku mau mengajak minum. Tuan Tang, minum dulu. Mari bekerja sama lebih banyak di masa depan. Aku tidak bisa minum alkohol. Tapi kita bisa bekerja sama lebih banyak. Ini kartu namaku. Tolong disimpan. Ini, tolong disimpan. King Fang, kamu ngapain? Minta maaf. Tidak perlu. Tidak, biar aku jelaskan. Letakkan. Aku tahu kamu pasti sudah menderita sendirian. Itu semua salahku sebelumnya. Aku tidak ada untukmu saat kamu paling membutuhkanku. Aku akan menebusnya di masa depan. Oke, jangan marah. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Kamu gila apa? Kamu gila apa? Ibuku tidak pernah memukulku. Minggir. Minggir dari jalanku. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berpura-pura suci denganku? Kamu masih putri yang tinggi hati? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini? Hanya ingin mendapatkan pria kaya dan tampan untuk menyelesaikan hidupmu yang memalukan sekarang? Oke, katakan saja. Berapa biayanya untuk berkencan denganmu sekarang? Sebagian harganya. Bajing kamu. Lepaskan aku, kamu gila. Kamu gila? Baeng, Kamu gila. Aku akan panggil polisi, percaya atau tidak? apa yang kamu lakukan? Lepaskan, aku bilang. Aku sudah merekam semuanya. Apa yang kamu lakukan? Kamu siapa? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Bodoh, cepat bantu aku. Kasih aku ponselmu. Cepat pergi.
Ah. Kakak, kenapa lama sekali? Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Aku tidak mati. Kenapa dengan tanganmu? Apa kau sentuh ini? Cepat. Gak apa-apa. Seperti ini. Katakan. Kita lihat perlu telepon polisi nggak? Ayo pergi. Aku butuh waktu buat pulih. Karena kamu, aku jadi lebih kuat. Sudah, jangan bahas lagi. Pergi sana. Helen, perlu ke rumah sakit? Bisa, satu langkah. Maju satu langkah. Jampun. Kamu na pain? Masih sakit? Kamu menekan tanganku. Sensei, cerita apa yang terjadi? Mantan pacarku. Dia ganggu aku. Harusnya bilang dari dulu. Harusnya telepon aku. Nggak boleh pergi sendiri. Apa sudah terlambat? Kalau ada laki-laki yang tepat di sampingku, aku nggak harus nahan begini. Apa yang kamu bilang? Jangan pukul semua orang. Mantan pacarnya jelas brengsek. Ayo pergi. Sudah, jangan nangis. Kamu menekan tanganku. Ada rokok? Nggak boleh merokok di lift. Sejak kapan kamu merokok? Bukannya nggak pernah merokok? Nanti aku beliin di bawah. Aku nggak pernah merokok. Kamu nggak tahu. Ayo pergi. Kok kamu bawel banget? Cat. Aku bilang mau pergi? Sekretaris Tian. Sekretaris Tian. Kupikir kau sudah pergi. Maaf. Maaf atas keterlambatannya. Tidak apa-apa. Aku akan pergi juga. Mari kita buat janji. Aku tidak tahu kapan Presiden Huang senggang. Biar aku cek. Bagaimana kalau Selasa? Tidak masalah. Oke, kita bertemu hari Selasa. Oke, aku pergi dulu. Dah. Terima kasih. Kamu tinggal di sini? Kamu yakin tidak perlu ke rumah sakit? Oke, pulang dan istirahatlah lebih awal. Jangan terlalu banyak pikiran. Kalau kamu takut atau ada sesuatu, telepon aku kapan saja. Aku takut.
Bisakah kamu menemaniku sebentar? Sebentar saja. Jangan terlalu banyak pikiran. Dalam hidup seseorang, setiap orang pasti bertemu dengan orang-orang jahat. Bos, kenapa waktu itu kamu menginginkanku? Karena waktu itu, aku melihat kamu bekerja keras. Kamu masih bekerja keras dan bekerja dengan serius. Kamu bohong. Waktu itu kamu ingin mempekerjakan Juran. Kamu mempekerjakanku untuk memprovokasinya, kan? Benar? Ya. Aku melihat ketika kamu bekerja di klub malam itu. Kamu benar-benar hebat. Kamu cepat tanggap. Cerdas dan tidak takut panggung. Kamu memanfaatkan setiap kesempatan. Dengan keberanianmu. Bahkan kami pria tidak bisa menandingimu. Kamu tidak perlu menghiburku. Kamu sama sekali tidak membutuhkanku. Ya. Kami benar-benar tidak membutuhkanmu waktu itu. Karena kamu hampir tidak punya pengalaman kerja. Dan kamu tidak punya keahlian. Semuanya harus dipelajari dari awal. Dan melatihmu akan memakan waktu dan tenaga yang lama. Tapi karena ini, kamu harus bekerja lebih keras. Buktikan padaku. Keputusan untuk mempertahankanmu adalah yang tepat. Xiao Bai, kuharap kamu bisa mengingat. Dalam hidupmu, jangan pernah menyangkal dirimu sendiri. Kamu menyangkal dirimu sendiri. Kamu ingat? Terima kasih. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Kita adalah satu tim. Dan satu perusahaan. Dan kamu sebenarnya sudah mengalami beberapa kesulitan. Benar? Kamu pernah berada di lingkungan kerja yang tidak kamu sukai sebelumnya. Dan menghadapi orang-orang yang tidak kamu sukai. Serta melakukan pekerjaan yang tidak kamu sukai. Tapi sekarang berbeda. Sekarang aku melakukan apa yang kuinginkan setiap hari. Dan bertemu orang-orang yang kusukai. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Tidak perlu serius seperti itu. Mungkin kamu baru saja keluar dari lubang api. Dan jatuh ke dalam rawanya. Tidak, aku percaya padamu. Kamu dari mana? Orang tuamu pasti khawatir kamu keluar sendirian. Aku orang sini. Lalu kenapa kamu tidak pulang ke rumah untuk tinggal? Aku tinggal di tempat seperti ini. Keluargaku bangkrut. Sebenarnya, tinggal di sini tidak buruk. Cuma suaramu jangan terlalu keras. Keluargaku sebenarnya baik-baik saja sebelumnya. Tapi ayahku melakukan kesalahan. Dan masuk penjara. Lalu ibuku menikah lagi. Dan menikah ke luar negeri. Aku tidak mau ikut dengannya. Meskipun di mata banyak orang, ayahku adalah pejabat korup yang keji. Tapi di mataku, dia adalah ayah terbaik di dunia. Dia akan bebas dalam beberapa tahun. Dia membutuhkanku.
dan aku akan merawatnya. Jadi aku ingin menghasilkan lebih banyak uang sekarang. Maaf. Mungkin aku sudah menahannya terlalu lama. Tidak apa-apa. Santai saja. Aku tidak buru-buru. Apa kamu akan merendahkanku? Kenapa aku harus merendahkanmu? Kamu memberitahuku hal yang sangat penting. Aku merendahkan. Apakah aku masih manusia? Aku akan memberitahumu rahasiaku. Sebenarnya, dulu aku kaya. Sungguh. Lihatlah laut. Seorang filsuf pernah berkata bahwa ketika suasana hatimu buruk dan tidak bisa memikirkannya, kamu harus lebih sering melihat laut dan terus melihatnya. Pikiranmu akan terbuka. Filsuf yang mana? Ya. Tetaplah di sini. Kerja sama yang baik. Sampai jumpa lagi. Halo. Siapa yang tidak ingat? Aku dari Huijing. Kamu sudah membuat janji untuk bertemu dengan kami. Om, Kenapa kamu berdiri di sini? Masuk dan bicara. Yah. Presiden Tang kami sedang menelepon. Tunggu sebentar. Jangan menunggunya. Mari kita bicara dulu. Ayo. masuklah. Oke. Aku tidak terlambat. Aku sudah di sini. Aku beritahu kamu. Pagi ini, aku sudah mengendalikan cucu yang bernama Huang. Jangan bicara omong kosong begitu banyak. Fanai, kamu dengar aku? Kamu ingat bagaimana aku mengevaluasi Juran untukmu? Aku bilang dia seperti serigala di permukaan. Tapi sebenarnya, dia seperti husky. Dia punya api tidak menyerang, hanya bisa menggonggong. Tapi hari ini berbeda. Hari ini benar-benar serigala, seorang cabul besar. Kamu tidak tahu apa-apa ketika aku bertanya. Apa yang bisa kita bicarakan? Tuan Huang. Maaf, aku terlambat. Huijing Kang Chen membuatmu menunggu. Maaf. Tidak apa-apa. Tapi aku lebih suka berbicara dengan profesional. Untuk menghindari buang-buang waktu. Apakah pemula kami mengatakan sesuatu yang tidak pantas? Dia baru saja mulai bekerja. Meskipun baru mulai, dia tidak boleh tidak tahu apa-apa. Apa yang dilakukan Nona Bai sebelumnya? Baru lulus. Kamu bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu dengan bisnis perusahaan? Baiklah, Tuan Huang. Kedua teman muda kami sangat muda. Baru lulus. Dan tidak memiliki pengalaman kerja. Tapi mereka memiliki kemampuan belajar yang kuat. Mereka sudah melakukan banyak hal sebelumnya. Aku tahu. Kamu baru saja membuat lagu internet yang populer. Tapi perusahaan kami adalah perusahaan yang sangat formal. Apakah kamu memiliki pengalaman di bidang ini? Aku sudah merasakan sejak 2003. Kamu adalah kamu, dan timmu adalah timmu. Aku mengakui posisimu di industri ini. Tapi bisakah kamu melakukan semuanya sendiri? Bisakah kamu menjamin bahwa kamu bisa melakukan semua pekerjaan? Bisakah kamu melakukannya sendiri? Setidaknya gadis yang kamu bawa hari ini tidak memenuhi syarat. Benar? Tuan Huang, jangan khawatir. Aku pasti akan
Aku akan melakukan sendiri. Dan aku akan melakukan yang terbaik. Mohon maklum hari ini. Aku akan terus melatih mereka. Dan mendidik mereka. Apa yang dia tanyakan padamu? Dia bertanya pendapatku tentang headline di Weibo kemarin. Yang mana perusahaan real estate yang kerja lembur? Sampai bikin karyawan wanitanya keguguran. Dari kemarin sampai hari ini, aku sibuk nyiapin proposal buat rapat hari ini. Gak sempet lihat handphone. Dia nanya kalau aku tim PR, aku bakal ngapain. Aku bingung. Ke papa. Jangan dipikirin. Si tua bangka itu sengaja cari masalah. Bos, aku balik lagi. Minta maaf sama dia. Jangan sampai proyeknya gagal karena aku. Kamu mikir apa sih? Bukannya itu malah masuk perangkap dia? Maksud kamu apa? Hei, Udah, diam. Gak apa-apa, cari cara lain aja. Pulang ke kantor dulu. pulang dulu cari solusi. Bos, uang kirim SMS ke aku. Sia Ubay, aku mau minta maaf sama kamu. Aku kasar hari ini, dan enggak sopan. Ketemuan kalau kamu free, aku traktir. Tolong mandi dulu. Bisa enggak ngomong yang bener? Ajak aku makan. Bos, ada titik balik enggak nih urusan? Biasalah, mukul kamu dulu. Terus kasih kurma manis. Pura-pura marah dulu. Bikin kamu merasa bersalah. Terus minta maaf dengan muka manis. Terakhir, diajak makan bareng. Jangan sampai kamu sebodoh itu enggak ngerti. Bisa enggak jangan mikir jelek terus? Kalau gitu aku enggak minta ditraktir uang. Aku yang traktir dia. Minta maaf sama dia. Baik, nanti proyek kita bisa jalan. Tang, kamu harus kendalikan dia. Cewek ini enggak bodoh sama sekali. Dia bahkan tidak menyadari bahwa itu serigala berbulu domba. Kamu marah siapa? Berhenti bicara. Ini bukan urusanmu sendiri. Panggil direktur saya kembali untuk rapat. Apa kamu sudah gila? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Mari buat pernyataan. Angkat tangan jika tidak setuju Sia Obay pergi kencan. Apa yang terjadi? Bagaimana menurutmu? Ini hanya makan bersama. Apa yang perlu didiskusikan? Pimpinan sudah memberi kita muka. Kita tidak bisa menolak. Ya, kalau hanya makan, tidak apa-apa kan? Kalau kita menolak, akan membuat kita terlihat picik. Teman-teman, aku akan ulangi sekali lagi. Pihak lain adalah residivis. Adalah serigala berdasi. Dia adalah bos klien yang terhormat. Mengajak karyawan Bayside yang belum menandatangani kontak untuk makan malam. Jia bos. Kita semua laki-laki di sini. Jia, kamu tahu apa yang dia pikirkan, kan? Pertama, dia ajak makan di luar. Kedua, pergi ke bar, KTV, dan ketiga, pergi ke Marriott, Hilton, dan Shangri-La untuk merasakan kelembutan kasur. Tidak mungkin. Kita harus mengorbankan Sia Obay untuk memenangkan proyek ini. Ini tidak baik. Bukankah ini membantu Tiran? Kaksha. Aku benar-benar pikir kamu cukup pintar untuk pertama kalinya. Tapi kalau kita tidak pergi, bukankah kita akan menyinggung klien? Tidak baik. Bagaimana kalau dia menyentuhku saat aku pergi? Kalau aku melaporkannya, aku juga akan menyinggung klien. Benar. Kalau dia tidak pergi, dia akan menyinggung klien. Kalau dia pergi dan menolak, dia tetap akan menyinggung klien. Sama saja. Oh, aku baru tahu sekarang. Untuk perempuan, sungguh tidak mudah di dunia kerja. Kamu baru mengetahuinya. Ini adalah bagaimana tempat kerja sekarang.
kamu ingin bekerja keras. Tapi selalu ada orang dengan niat tersembunyi yang mengganggumu. Xiao Bai, katakan padaku. Apakah kamu ingin makan malam dengannya? Tidak. Tapi jika kamu tidak mau, tidak ada yang akan memaksamu. Tapi aku harus pergi. Baiklah, kalau begitu kamu balas dia. Minta dia untuk menentukan waktu dan tempat. Iya, Changgu Adventure. Kenapa? Apa pendapatmu? Bisa kasih aku alasan? Aku ada harimau di gunung. Tapi pergi ke sarang harimau itu berbahaya. Tapi jika yang pergi adalah Wusong, harimau itu yang akan dalam bahaya. Tuan Huang. Tuan Huang. Aku tidak menyangka kamu orang yang begitu dermawan. Memberi kami kesempatan lagi. Jadi, aku bawa semua karyawan perusahaan kami. Untuk menyampaikan terima kasih kepada kamu. Terima kasih, Tuan Huang. Tuan Huang, aku Shashou. Sudah lama mendengar tentang kamu. Senang bertemu dengan kamu. Sudah lama mengagumi kamu. Tuan Huang, aku Zhu Ran. Kamu adalah orang besar, dan kami hanya orang kecil. Terima kasih telah merendahkan diri. Untuk mengundang kami secara pribadi, malam ini. Kami tidak akan pulang sampai mabuk. Tuan Huang, aku Hoji. Bertemu lagi. Kamu masih terlihat bersinar dan berwibawa. Senang bertemu dengan kamu. Senang bertemu dengan kamu. Xiao Tan, malam ini, kita seperti ini. Kami tidak bisa menolak wajahmu. Jangan khawatir tentang tidak tahu malu. Kami yang akan bayar makan malam ini. Kami hanya ingin menemani kamu dengan baik malam ini. Tuan Shao, silakan, Ketua Huang. Tang, dengarkan aku. Tang, dengarkan aku. Izinkan saya bersulang atas nama perusahaan. Jampun. Tuan Huang, saya benar-benar salah waktu itu. Saya sangat tidak profesional. Saya akan bersulang dengan satu teko. Saya minta maaf kepada Anda. Saya akan menghabiskannya. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anda bisa melakukan sesuka hati. Wah, Anda punya toleransi alkohol yang tinggi. Ups. Terima kasih. Silakan duduk. Duduklah, Xiao Bai. Xiao Bai, sebenarnya, aku sedikit salah hari itu. Aku terlalu keras. Aku menakutimu. Tuan Huang, Anda benar-benar menakutiku hari itu. Tolong jangan dipikirkan. Jadi, aku akan menghukum diri sendiri dengan 3 gelas. Dan aku akan memperbaiki kesalahan, oke? Oh, hahaha. Silakan Anda. Aku akan meminumnya.
Oak. Tuan Huang punya banyak alkohol. Tuan Huang benar-benar peminum berat. Ayo, mari kita semua bersulang dengan Presiden Huang. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Fire Kuketaken. Aku bisa minum lebih banyak. Ini. Jangan gugup. Katakan saja apa yang sudah kita sepakati. Halo. Selamat pagi, Tuan Huang. Selamat pagi, Tuan Huang. Aku sedang bekerja. Aku tahu, terima kasih untuk sarapannya. Pak Huang, Anda sangat baik. Siapa? Aku minum terlalu banyak tadi malam. Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu. Aku benar-benar minta maaf. Pak Huang, apakah Anda ingat apa yang Anda janjikan padaku tadi malam? Apa yang aku janjikan padamu? Aku mabuk oleh rekan-rekanmu tadi malam. Itu terlalu berlebihan. Kepalaku sangat sakit sekarang. Aku tidak ingat apa-apa. Hei, Anda berjanji untuk mentraktirku makan besar. Pak Huang lupa. Baik, baik, baik. Aku harus mentraktirmu makan enak. Tunggu beberapa hari. Ayo kita makan lobster bersama. Oak. Oh, aku baru-baru ini lembur. Aku sibuk merevisi proposal perusahaanmu. Mari kita cari waktu setelah tender selesai. Aku sudah membaca proposal perusahaanmu. Aku sudah membacanya, dan itu bagus. Anda bisa tenang. Aku tidak akan santai sampai saat terakhir. Lagi pula, pesaing-pesaing itu terlalu kuat. Apakah Anda tidak percaya padaku? Aku percaya. Aku tahu Anda adalah bos Veda. Tapi kita juga perlu sempurna. Sehingga orang lain tidak bisa berkata apa-apa. Oke, setelah tender. Kita sepakat. Ayo kita makan lobster bersama. Tetap berhubungan. Oke, aku tidak akan lupa. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ayo, Xiao Bai, minum dulu. Terima kasih, Xia. Xiao Bai. Kamu sudah dirugikan karena ini. Tidak apa-apa. Aku tidak kehilangan apa-apa. Hanya beberapa baris dan akting sebentar. Tidak apa-apa. Xiao Hong. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Apa? Kali ini, tender berhasil. Kamu adalah kontributor nomor 1. Pahlawan macam apa? Aku tidak ingin jadi pahlawan. Apa yang bisa dibanggakan? Apa kalian semua tidak dengar? Setelah tender, dia masih akan mengajak Xiao Bai kencan. Apa yang harus kita lakukan? Pasti ada jalan keluar. Lalu,
Kita hanya akan terus merendahkan diri ke klien. Dan memenuhi berbagai permintaan tidak masuk akal mereka. Apa bedanya dengan mengemis? Aku datang ke Wijing bukan untuk melayani sampah seperti ini. Maaf merusak suasana. Kamu benar. Siapa yang tidak ingin menghasilkan uang dengan berdiri tegak? Tidak ada karir yang glamor. Dan tidak ada pekerjaan yang mudah. Kita seharusnya tidak berkompromi dengan orang jahat. Kita tidak punya cukup bukti untuk menuduhnya. Aku tahu kamu tidak bisa menerima keadaan sekarang. Tapi kemarahan adalah yang paling tidak berguna. Jadi apa kita harus menelannya begitu saja? Tentu saja tidak. Kita harus tahan malu. Suatu hari, ketika kita punya hak bicara, kita tidak boleh menjadi seperti mereka. Itu akan menjadi kontribusi terbesar untuk dunia. Ya, Bagaimana menurutmu? guru. Sebenarnya, kamu sama seperti aku ketika masih muda. Aku tahu kamu pikir aku naif, kan? Tidak. Maksudku adalah, kamu harus tetap memegang IDMU sekarang. Kalau tidak, cepat atau lambat, kamu akan menemukan dirimu. Kamu akan terasimilasi oleh lingkungan sekitar. Semuanya. Biar aku bicara sebentar. Xiao Bai melakukan pekerjaan hebat kali ini. Memenangkan proyek. Dan tidak membiarkan orang jahat berhasil. Adalah tanggung jawab kita untuk membantu dan mendidik klien. Houji. Syukurlah kamu bukan pengacara. Kalau kamu pengacara, kamu akan menghadapi berbagai kasus hukum aneh setiap hari. Kamu akan gila. Jujur saja. Aku sudah berperkara banyak. Aku sudah menyimpulkan satu hal. Pada akhirnya, orang tetap harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jangan pikirkan hal lain. Sanggo. Baiklah, biar aku bawa kamu ke suatu tempat. Turuan. Hei. Kenapa kamu belum pernah bawa aku ke sini sebelumnya? Lihat sini. Perusahaan lamaku ada di sana. Trivia ada di lantai 19. Itu yang itu? Ya. Aku sering bawa rekan kerja ke sini untuk main bola. Sangat dekat untuk main bola. Hanya 10 menit saja. Jadi basket hari ini adalah acara team building? Tidak juga. Aku hanya ingin mencari tempat yang tidak ada orang. Mengutuk klien. Untuk melampiaskan. Pergi ke neraka, Huang Yaozu. Kamu benar. Kamu seperti orang bodoh.
Lalu kamu bawa kami ke sini untuk membahaskan. Apakah kamu akan sedih? Bukankah kamu bilang? Kamu bilang untuk bersabar. Jadi aku sudah memikirkannya. Ketika kita punya cukup uang, kita akan pindah kembali. Kembali ke pusat kota, dengan jendela dari lantai ke langit-langit. CBD. Kalau kita tanda tangani kesepakatan ini dengan Veda, bisakah kita pindah kembali? Pasti cukup. Selamat kepada Grey Wale yang memenangkan Veda. Kita akan kaya lagi. Kembali ke CBD. 3 idiot. Hey Ao. Bagus. Hai, teman-teman. Mari kita selesaikan hal ini. Ayo kita makan kebab, aku yang traktir. Oke. Hei, kamu sedang apa? Terkadang peradaban tidak bisa mengalahkan kebarbaran. Industri dan industri lainnya juga. Hauzi, aku benar-benar tidak ingin mengatakannya. Perusahaan kita benar-benar butuh uang. Kita perlu mengakuisisi tidak. Kalau tidak perusahaan akan bangkrut. Tapi jika perusahaan bangkrut, Bai Ying mungkin benar-benar akan kembali menjual anggur. Ini kenyataannya. Toh, aku tahu, berhenti bicara. Kamu seperti ayahku. Anak muda, kamu mencari perusahaan. Naik lift untuk wawancara. Menagih utang melalui tangga darurat. Paman Sang, kamu tidak mengenaliku? Aku tidak mengenalmu. Kamu mengenalku. Ya. Ada apa? Tidak ada. Aku hanya ingin melihat tempat ini. Aku baru mendirikan perusahaan baru bernama Huijing. Dalam waktu dekat, aku akan memindahkan kantorku ke sini. Dan perusahaanku akan terkenal di seluruh lingkaran hubungan masyarakat. Hei, Paman. Aku sudah di sini lebih dari 10 tahun. Lebih dari 30 perusahaan telah didirikan. Telah bangkrut. Tidak ada yang bertahan setengah tahun. Sebuah perusahaan baru saja bangkrut. Seorang pemuda berkata padaku, aku akan kembali. Kamu bilang anak ini naif, kan? Naif, Paman Sang, kamu bilang orang itu adalah aku? Tidak mungkin. Aku mengenal semua orang di sini. Tapi kamu agak mirip dengan orang itu. Agak mirip, hihi. Kamu tampan. Agak mirip. Paman Sang, ingat aku kali ini. Aku Tang Chen. Aku akan kembali. Oh, Yubala. Terlalu formal. Dan surat undangan. Hai bos. Apakah tender ini sama seperti wawancara? Buat PPT dan andalkan kemampuan bicaramu untuk menipu. Tidak semudah itu. Perusahaan melakukan tender sendiri. Meskipun tidak seperti tender tradisional. Bukan hanya tentang menyediakan perencanaan. Sejak saat mengajukan tender, kita sudah memulai pertarungan yang sesungguhnya.
Kami sangat berpengalaman. Xiaobai dan Tian adalah teman lama. Seperti ini. Oke, Seperti ini. Mari kita bahas lagi. Oke, aku akan kembali nanti untuk menemuimu. Bagaimana ya? Ini terutama tentang biaya. izinkan aku memberitahumu keunggulan kami. Sudah oke sekarang? Ya, Apakah tenaga dan sumber daya cukup? Dalam 15 hari. 15 hari. Oh, Terima kasih. Terima kasih. sama-sama. Ya ampun, kenapa? Proposal tender kami cukup profesional dan ketat. Ya. Hei, Laos Han. Saat kita melepas bajunya, dia tahu? Tidak mungkin. Saat kau melepas celana dan ikat pinggangnya, aku memegang pinggangnya. Dia benar-benar lemas. Ya, dia seperti genangan air. Dia hanya kurang minum. Tidak mungkin. 4 jenis minuman keras dicampur, dan 10 gelas berturut-turut. Bahkan keledai pun akan jatuh. Sudah kubilang. Kau melakukan hal-hal yang tidak berguna. Pasti ada. Pastilah ada sesuatu yang lain. Kenapa aku tidak meneleponnya lagi? Kenapa harus meneleponnya? Ini bukan masalah besar. Kenapa kamu harus peduli? Tidak. Aku harus menelepon. Kita harus bertanya dengan jelas. Telepon. Aku harus tahu bagaimana aku mati meskipun aku mati. Halo, Presiden Huang. halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Tutup saja. Tang, kamu benar. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sudah kubilang. Kita seharusnya tidak bekerja sama dengan bajingan seperti itu. Yah, ini bagus. Aku malas melayaninya. Dan Shuo mungkin telah menggunakan trik. Hei! Jangan bicara seperti itu lagi. Yisun ini sudah lebih kuat dari kita kan? Jadi tidak memalukan kita kalah dari mereka. Mari kita balik halaman. Kita masih punya Xie Liqiang dan Mau Mau. Mereka adalah fokus kita. Teruskan. Oke, mari kita bekerja. Ya. Aku belum memperbarui akun resmi. Terima kasih. Tuan Ye, Tang ada di sini. Ya. Jadi. Mari minum teh saat kamu ada waktu. Terima kasih. Kamu datang kepadaku untuk tahu kenapa tidak menang tender. Apakah proposal Yisun benar-benar lebih baik dari kita? Lepaskan bengkel kesilmu. Detanglah kepadaku. Akhir,
Ini pilihan terbaik untukmu sekarang dan masa depan. Kamu masih tidak bisa melepaskan bengkel kecilmu. Kamu kenal aku. Lembut hati. Bukan hanya lembut hati. Aku terlalu lembut hati. Ya. Kamu benar. Aku tidak akan memaksamu. Kalau mau bertahan, lakukan saja. Selamat tinggal, Presiden Ye. Kamu ingat. Pintu perusahaan Nansin selalu terbuka untukmu. Shaggy, Om. Jam berapa sekarang? Kenapa kita tidak makan dulu? Tidak, aku bilang. Tidak ada yang boleh bergerak. Tunggu Lautang. Lautang sibuk di luar seharian hari ini. Mungkin dia belum makan. Kalau semua orang ini minum, kita bisa minum dulu. Mari minum sambil menunggu. Hei, nanti ketika bos kembali, jangan sebutkan soal Veda. Dia sudah terlihat cukup bersalah. Kamu jangan Juran? Juran, jangan lupa tutup mulutmu. Aku bicara padamu. Benar. Kali ini. Bukan salah Lauda. Lai bilang begitu. Hei, hei, hei. Kenapa kamu selalu ngomongin topik yang salah? Gimana bisa kamu jadi pengacara dengan EQ serendah ini? Aku bilang apa? Benar. Tidakkah kamu merasa? Tang dan wanita ini tidak cocok. Maksudku wanita itu. Tang yang terluka. Romeo dan Juliet tidak saling. Mereka dibunuh. Ketika cinta datang. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bukankah mereka sudah putus? Bagaimana bisa ada cinta? Siapa? Tidakkah kamu perhatikan Tang belum melepaskannya? Setiap kali menyangkut hal-hal terkait Hisun, Lautang pasti berjung mati-matian. Ini namanya terlihat sangat benci. Tapi sebenarnya sangat mencintai. Ok. Jangan bahas ini lagi, ya. Meski Lautang tidak ada di sini, tapi aku punya sesuatu yang sangat ingin kukatakan. Tentang ini, sejak aku keluar bersama Tang dan memulai perusahaan ini, aku merasa hidupku semakin menyenangkan. Apa kalian semua merasakan hal yang sama? Haoshi, apakah sekarang kau bisa angkat kepala di depan ayahmu? Ini Xiao Bai. Kita akhirnya keluar dari lubang api. Benar sekali. Xiao Xiu, apakah hidupmu sekarang semakin bebas? Ayo kita bersulang bersama. Ayo kita bersulang untuk bos, ya. Terima kasih, Tang. Karena telah membuka jendela untuk hidup kita yang setengah mati. Dan hidup dan segar. Tunggu sebentar. Tang juga tidak ada di sini. Haruskah kita meneteskan 3 tetes ke langit? Atau menuangkan segelas ke tanah? Pergi sana. Bos. Tidak. Ayo, kita minum. Ayo minum. Bos sudah kembali, menunggu kamu. Ada apa? Kalian menyiapkan meja besar seperti ini. Merayakan. Merayakan apa? Merayakan bahwa kegagalan adalah ibu kesuksesan. Merayakan bahwa kita tetap bilang meski kalah. Layak dirayakan. Semangat, tidak ada penyesalan. Terus berusaha. Ayo kita bekerja keras. Jangan bilang apa-apa. Ayo. Ayo kita lakukan. Ayo, kita makan. Ayo, duduk. Aku lapar sekali.
Ini, makan daging. Makan sesuatu yang hangat. Kalian sudah bekerja keras. Salah, aku lapar sekali. Makan sayuran. Makan. Makan. Xiaobai. Hari ini turun salju. Makan sayuran. Tambahkan daging. Dagingnya banyak. Ya, Kak Shan. Aku lelah. Ada seafood juga. Tambahkan daging untuk ayah. Kakak Xia, Avalon. Standar hidup seperti apa ini di rumah? Ayo masak kambing dan seafood bersama. Ayo makan, bro. Saus buatanku enak banget. Kak Sa, kamu juga makan. Terima kasih.